Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azalea Salsabila dengan NIM 2020233145 dari kelas 3C akan memaparkan jawaban UTS mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia. Pada soal pertama, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Faktor yang menyebabkan kesalahan penulisan ejaan ada 3. Yang pertama, keterbatasan waktu dalam pembelajaran menulis. Kedua, kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan. Ketiga, kurangnya ketelitian dalam menulis. Contoh, yang pertama, penggunaan kata depan di dan ke yang disambung atau dipisah. Contoh, ke spasi 4, yang benar adalah keempat, dipisah tutup, yang benar adalah ditutup. Contoh yang kedua, kata atau ungkapan asing ditulis dengan huruf miring. Contoh, huruf miring digunakan untuk ungkapan asing. Misalnya, download, yang benar download tulisannya dimiringkan. 3. Penggunaan huruf kapital pada huruf pertama untuk penunjuk kekerabatan. Contoh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata Anda yang digunakan dalam penyapaan. Misalnya, sudahkah Anda tahu? Soal yang kedua, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Perbedaan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung tidak mengalami perubahan terhadap teks yang dikutip. Memakai titik 3 berspasi apabila ada bagian kata-kata dari kutipan yang dihilangkan. Memakai tanda sik apabila terdapat kesalahan dalam teks aslinya. Contoh, hal itu memiliki makan sik yang ambigu. Membubuhkan sumber kutipan dengan menggunakan sistem APA dan MLA maupun sistem yang berlaku lainnya. Sedangkan kutipan tidak langsung mengalami perubahan kalimat pada teks yang dikutip, tidak ada perubahan ide pikiran dari pendapat orang yang dikutip, disampaikan sesuai pemahaman penulis terhadap teori yang dikutip. Dan yang terakhir, diakhiri dengan nomor kutipan tanpa tanda petik 2. Contoh, kutipan-kutipan asli dari artikel jurnal. Kegagalan dalam penyusunan skripsi disebabkan oleh adanya kesulitan mahasiswa dalam mencari judul skripsi, kesulitan mencari literatur dan bacaan dana yang terbatas, serta adanya kecemasan dalam menghadapi dosen pembimbing. Riwanto, 2003. Kutipan langsungnya, kegagalan dalam penyusunan skripsi disebabkan oleh adanya kesulitan mahasiswa dalam mencari judul skripsi, kesulitan mencari literatur dan bacaan-bacaan, dana yang terbatas, serta adanya kecemasan dalam menghadapi dosen pembimbing. Riwanto dalam Fauziah 2014-83. Jika dijadikan kutipan tidak langsung menjadi Riwanto dalam Fauziah 2014-83 menyatakan bahwa ada beberapa alasan mengapa mahasiswa gagal menyusun skripsi, yaitu tidak menemukan judul skripsi, literatur dan bahan bacaan, keterbatasan uang, dan takut dengan dosen pembimbing. Soal yang ketiga, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Perbedaan teks biografi dan bibliografi. Biografi adalah karya sastra tentang riwayat hidup seorang tokoh. Teks biografi ini biasanya berisi tentang sejarah hidup, pengalaman hingga kisah sukses orang tersebut. Umumnya, tokoh yang dituliskan dalam teks biografi merupakan sosok yang terkenal, sukses, patut menjadi teladan, pejuang bangsa, dan menyangkut kehidupan banyak orang. Contoh dari teks biografi yaitu Isyana Saraswati mulai dikenal dan populer sejak merilis lagu pop Keep Being You.
Sebenarnya dia sudah memiliki kisah dan juga prestasi yang sangat membanggakan. Selain bagus dalam tarik suara, ternyata Isyana Saraswati juga sangat pandai memainkan alat musik, seperti piano, saksofon, dan yang lainnya. Ayah Isyana Saraswati adalah seorang dosen di sebuah universitas Indonesia. Sementara ibunya sering mengajari dia dalam bermain musik, karena kebetulan ibunya adalah seorang guru musik. Sejak kecil, sebenarnya Isyana Saraswati sudah sangat suka bermain musik, seperti piano dan lainnya. Sedangkan pada saat umurnya 3 tahun, dia pernah tinggal di Belgia bersama sang ayah. Saat itu kebetulan ayahnya lagi meneruskan sekolahnya untuk mendapat gelar doktor. Sehingga mereka tinggal di Belgia dalam 5 tahun. Jadi, semenjak kecil, Isyana Saraswati sudah bercita-cita ingin menjadi seorang penyanyi yang terkenal. Bahkan, ia sudah bisa menciptakan sebuah lagu sendiri pada umur 7 tahun. Teks biografi. Bibliografi merupakan sebuah daftar pustaka yang meliputi isi serta deskripsi sebuah buku yang terdiri dari judul, pengarang, edisi, cetakan, kota penerbit, nama penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, serta ukuran tinggi buku dan ISBN. Contoh bibliografi dari buku yaitu I. Ben Permana, A.N.1985, Bintang Nusantara, Jakarta, Gramedia. Depdikbud 1989, Kisah Seorang Pelajar, Jakarta, Balai Pustaka. Soal yang keempat, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu. Kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contoh, penggunaan kata pukul yang tepat dan sesuai maknanya seperti jam belajar di sekolah akan dimulai pukul 7. Sedangkan kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut sebagai durasi. Contoh, setiap hari Minggu saya berolahraga selama 1 jam dengan bersepeda di taman. Soal yang kelima, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa. Bahasa dinyatakan sebagai sistem lambang bunyi, yakni bahasa itu merupakan susunan kumpulan dari lambang-lambang bunyi seperti A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Dinyatakan sebagai sistem karena lambang-lambang bunyi harus disusun berdasarkan pola kebahasaan yang telah disepakati oleh masyarakat pemakai bahasa sehingga lambang-lambang bunyi tersebut memiliki makna atau bermakna. Soal yang keenam, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda baca koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Tanda baca koma banyak disalahkan penggunaannya pada kondisi berikut. Yang pertama, sebagai pemisah unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung, sebelumnya tetap diberi tanda koma. Contoh yang benar, aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Contoh salah, aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Yang kedua, pemisah antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Hal ini tidak berlaku bila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Contoh yang benar, karena diajak oleh teman-temannya, adik tidak mau sekolah lagi. Contoh yang salah, adik tidak mau sekolah lagi, karena diajak oleh teman-temannya. Penyebab kesalahan tanda baca koma yang selanjutnya yaitu penggunaan mengikuti kata hubung. Tanda koma terletak sebelum kata hubung yang terletak di tengah kalimat dan setelah kata hubung yang terletak di akhir kalimat. Contoh yang benar,
Dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Contoh yang salah. Dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi, sangat diam jika di dalam rumah. Contoh yang selanjutnya. Barang-barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, papan kertas, dan kartu ujian. Benar. Dan yang salah, barang-barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, papan kertas, dan waktu ujian. Contoh selanjutnya, Ines sangat pandai berbicara dalam sebuah organisasi, tetapi sangat pendiam ketika berada di rumah. Ini merupakan pernyataan benar. Dan pernyataan yang salah, Ines sangat pandai berbicara dalam sebuah organisasi, tetapi, sangat pendiam ketika berada di rumah. Soal yang ketujuh. Apa perbedaan dari makna dari tanda titik dua dengan titik koma? Jelaskan disertai dua contoh penggunaan tanda baca tersebut yang benar. Perbedaan dari makna dari tanda titik dua dengan titik koma. Tanda titik dua, pada dasarnya tanda titik dua banyak digunakan untuk menjelaskan perincian. Akan tetapi, secara teknis terdapat beberapa perbedaan mendasar. Tanda titik dua tidak bisa menjadi pengganti konjungsi, tetapi dia memiliki sejumlah fungsinya sendiri. Antara lain, tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contoh, 1. Anak-anak diminta mengumpulkan bunga-bunga berbau harum yang tumbuh di sekitar taman itu. Titik 2. Mawar, melati, dan kenanga. Contoh yang kedua, anak-anak berandalan itu berhasil mengepungnya, dan saat itu Syahrul hanya punya dua pilihan. Titik 2. Bertarung atau berteriak. Tanda titik koma. Dilansir dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB, tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung, konjungsi, seperti karena, sedangkan, sementara itu, meskipun, atau seterusnya. Untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contoh, 1. Senja sudah turun, titik koma, kandang ayam belum ditutup. 2. Abidin menyapu halaman, titik koma, Tasya menyirami bunga, titik koma, Nafa menanak nasi. Soal yang ke-8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Penyebab terjadinya kesalahan penulisan huruf miring. Karena kurang mengerti tata cara penggunaan penulisan huruf miring, sehingga banyak terjadi kesalahan dalam penggunaannya. Huruf miring dipakai untuk menunjukkan istilah atau kata yang berasal dari bahasa asing. Dalam hal ini, huruf bercetak miring pada umumnya dipakai pada pengutipan judul buku, nama koran, atau media massa. Selain itu, huruf miring juga biasa digunakan untuk menegaskan kata atau bagian tertentu dalam kalimat atau penulisan kata-kata yang bukan merupakan bahasa Indonesia, seperti istilah bahasa Inggris dan bahasa daerah. Contohnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karena Abdul Muiz. Salah karena judul buku tidak ditulis miring. Saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Benar, judul buku ditulis miring. 2. Nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangustana. Salah. Nama ilmiah bunga manggis ialah Garcinia mangustana. Benar. Soal yang ke-9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Penyebab kesalahan penulisan huruf konsonan dan vokal.
Kesalahan penulisan huruf konsonan dan vokal biasanya dipengaruhi oleh kata baku dan tidak baku. Adanya pengurangan kata serta adanya penambahan kata. Contohnya, 1. Kesalahan penulisan huruf vokal. Resiko itu salah dan yang benar adalah risiko. Hakikat salah, kebenarannya hakikat. Analisa salah dan yang benar analisis. Contoh yang kedua, kesalahan penulisan huruf konsonan. Zaman, yang benar adalah zaman. Otomatik, yang benar adalah otomatis. Teknik, kata yang benar adalah teknik. Demikian pemaparan jawaban UTS dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.